Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini kita mau membahas apa sih? Secara khusus, saya akan membahas dalam cerita Mogan kali ini tentang apa itu doa novena dan bagaimana kita dapat menemukan makna dari doa novena secara baik dan tepat. Maka kita akan mulai penjelasan novena tersebut dalam cerita Mogan kali ini. Nah, teman-teman terkasih, novena secara singkat dapat dikatakan sebagai doa pribadi atau doa bersama selama 9 hari berturut-turut yang dipanjatkan guna mendapatkan suatu rahmat yang khusus, memohon suatu karunia khusus atau juga menyampaikan suatu permohonan yang khusus. Sedangkan kata novena tersebut itu berasal dari kata Latin novem yang artinya 9. Nah, makanya seperti kalau arti novena itu, maka novena itu selalu menyiratkan adanya kepentingan yang mendesak. Dari mana asal mula novena sebagai bagian dari harta rohani Gereja Katolik? Nah, teman-teman, dalam Perjanjian Baru, pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan perutusan agung kepada para rasul dan kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke Yerusalem dan juga menunggu datangnya Roh Kudus. Maka dalam Kisah Para Rasul pun dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1, 12 dan juga 14, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ditambahkan lagi, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, 9 hari sesudahnya, Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta. Kemungkinan periode doa 9 hari yang dilakukan oleh para rasul inilah yang menjadi dasar dari doa novena yang kita kenal sampai hari ini. Namun jauh sebelum kekristenan, bangsa Romawi merayakan Parentalia Novendialia, suatu novena tahunan 13 sampai dengan 22 Februari. Guna apa? Guna untuk mengenangkan segenap anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Nah, karena novena telah merupakan bagian dari budaya Romawi, ada kemungkinan umat Kristiani membaptis praktek kafir ini. Mulai kebayang ya teman-teman terkasih. Nah, apapun yang mungkin merupakan asal mula novena di kalangan umat Kristiani perdana, memang sungguh ada masanya berkabung selama 9 hari atas meninggalnya seseorang yang dikasihi. Maka pada akhirnya dipersembahkanlah suatu misa novena bagi kediaman kekal jiwa mereka yang sudah meninggal. Hingga sekarang terdapat praktek Novendialia atau novena Paus yang dilaksanakan apabila Bapa Suci berpulang. Seperti yang dapat kita saksikan saat wafatnya Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah dikanonisasi menjadi seorang santo, orang kudus dalam Gereja Katolik yang kita cintai. Nah, teman-teman, sebenarnya pada abad pertengahan, terutama di Spanyol dan Prancis, doa novena bisa dipanjatkan 9 hari menjelang Natal. Itu mau melambangkan 9 bulan yang dilewatkan oleh Tuhan kita dalam rahim Santa Perawan Maria. Dan doa novena khusus ini
sebetulnya mau membantu umat beriman mempersiapkan diri merayakan dengan hikmat kelahiran Tuhan kita. Nah, lama-kelamaan kita kenal berbagai macam novena disusun guna membantu umat beriman mempersiapkan diri menyambut suatu pesta yang istimewa atau guna memohon pertolongan seorang kudus dalam suatu masalah tertentu. Maka beberapa novena populer yang secara luar biasa didaraskan di gereja kita adalah, kalau kita masih ingat dan Anda juga pernah mendoakan bahkan sampai hari ini menjadi devosi pribadi Anda, novena medali wasiat dan juga novena hati kudus Yesus, novena Roh Kudus, novena Santo Yosef, novena Santo Yudas Tadeus, apalagi novena Antonius Padua, dan yang juga menjadi devosi yang sampai hari ini masih saya lakukan adalah novena 3 kali Salam Maria dan lain sebagainya. Anda bisa menambahkan juga dalam doa-doa yang sering Anda doakan. Nah, memang sebetulnya teman-teman yang terkasih, cukup sulit mengatakan mengapa kita tidak mendaraskan novena dalam ibadat bersama sesering sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Sekarang yang penting diperhatikan adalah cukup banyak orang yang ikut ambil bagian dalam doa novena tersebut. Tetapi, nah ini penting, tetapi sering terjadi melupakan atau melewatkan misa kudus. Padahal, saya mau menekankan hal ini. Sebagai umat Katolik, fokus terutama dalam spiritualitas dan sembah sujud bersama adalah Ekaristi Kudus. Ini dicatat penting. Juga sebagian orang, saya pikir telah menyelewengkan novena dengan yang namanya tahayul. Di beberapa paroki saya masih, dan Anda juga bisa menemukan salinan novena kepada orang kudus tertentu yang pada dasarnya menyatakan bahwa jika orang pergi ke gereja selama 9 hari berturut-turut dan meninggalkan salinan novena tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Ya, kalau kita melihat itu semacam surat berantai rohani. Demikian juga misalnya orang suka meninggalkan rosario yang digantungkan di tangan patung Bunda Maria. Dan ini saya pribadi juga, mungkin Anda sering menjumpai hal-hal tersebut di kapel-kapel, juga di gua-gua Maria gitu ya. Mungkin saja kalau kita mau melihat dalam kerangka yang positif, mungkin saja dengan harapan doanya dikabulkan, atau supaya orang lain yang tidak bawa rosario bisa mengambil itu dan menggunakannya. Itu, maka tolong jangan menyelewengkan doa novena ini dengan tahayul. Oh demikian, ternyata novena masih mendapat tempat yang sah dan benar dalam spiritualitas Katolik. Maka dalam buku pedoman indulgensi tertulis, indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman yang dengan tekun ikut ambil bagian dalam praktek saleh novena bersama yang diadakan sebelum perayaan Natal atau Pentakosta, atau juga hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Di sini sekali lagi gereja menekankan bahwa novena merupakan suatu praktek rohani yang saleh yang memperteguh iman individu, dan hendaknya lah individu sungguh tekun dengan selalu mengingat kebajikan Tuhan yang senantiasa menjawab semua doa-doa kita menurut kehendak ilahinya dan bukan menurut
kehendak kita. Lalu juga bisa ditambahkan dari buku Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi Asas-asas dan Pedoman di halaman 159. Dikatakan begini, Trihari, pekan dan novena sungguh merupakan persiapan perayaan aneka pesta Bunda kita. Khususnya kalau mereka mendorong kaum beriman untuk menghampiri sakramen rekonsiliasi atau kita kenal sakramen tobat dan ekaristi kudus, dan membaharui komitmen mereka untuk meneladan Maria, murid Kristus yang pertama dan juga paling sempurna. Itu sekelumit tentang doa novena yang mungkin Anda doakan tetapi belum sampai tuntas untuk memahami tentang bagaimana doa novena tersebut. Teman-teman, semoga Cita Mogan kali ini sungguh menambah wawasan dan kekayaan rohani Katolik dalam diri Anda. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam Cita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik dan juga bermanfaat. Saya Romo Gandhi, salam.